Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisa Peluk Bincang Santai Pelaku Koperasi dan UKM. Masih bersama saya Gali dan juga bersama saya Maggie. Kali ini kita ada di Lost in Cafe, tapi kita nggak akan ngobrolin tentang coffee shopnya, tapi kita akan ngobrolin hal yang ada di belakang itu, sesuatu hal yang sangat unik, sangat besar dan juga sangat menarik untuk kita bahas, yaitu ada Koperasi Produsen Kopi Anak Negeri. Dan sudah bersama kita nih di sini yaitu Mas Walid. Keren sekali, Mas Walid ini adalah salah satu tokoh perkopian yang sudah gaung, namanya tuh udah tidak diragukan lagi. Betul sekali. Bener kan? Nah, Mas, mungkin boleh cerita dulu gimana sih sejarahnya berdiri kok bisa mendirikan koperasi produksi kopi anak negeri? Oh ya, perkenalkan dulu, saya Abdul Walid, salah satu penggagas koperasi kopi anak negeri. Jadi kita kan di sini sering diskusi. Nah, dari diskusi itu akhirnya kita nganalisis dari apa yang kita butuhkan sih sebenarnya setelah dari apa yang kita lakukan. Nah, itu akhirnya memunculkan ini harus dibuat kelembagaan. Kelembagaan itu adalah sifatnya ini, kalau yang ada kecil ini harus kita buat koperasi dong, kayak gitu. Nah, koperasi kopi apa ini? Namanya apa ini kan gitu. Ya kaitannya kalau itu adalah ada kata negeri itu ya yang di awal waktu diskusi ya, terus memunculkan namanya Koperasi Produsen Anak Negeri karena produsennya itu dari kelembagaannya ya. Nah, kalau anak negerinya itu memang yang kenapa bahwasanya karena kita melatih petani, makanya kita membuat anak negeri, ada kepedulian di sini bahasa itu. Kita sebagai orang yang sudah bergelut di bidang kopi, lalu sisi kemanfaatan kita untuk petani itu apa? Nah, itu yang akhirnya kita coba lembagakan dari pendampingan yang sudah kita lakukan. Nah, akhirnya muncullah Koperasi Anak Negeri yang kita rumuskan, kita buat itu tahun 2021 bulan Februari, sekitar bulan Februari. Oh, dari 2021 ya. Februari, baru 1 tahun lebih sedikit ya? 1 tahun lebih sedikit. Terus kenapa kok memilih jadi koperasi? Salah satunya kenapa harus koperasi, karena ketika kita punya kegiatan usaha atau kegiatan bisnis, di situ harus ada punya kelembagaan supaya memunculkan trust. Karena tanpa adanya itu, kita ketika berbicara bisnis, apa yang akan membuat orang percaya dengan apa yang kita buat? Salah satunya harus ada badan hukum. Nah, itu yang coba harus kita lakukan dan itu coba kita upayakan. Salah satunya memunculkan Koperasi Kopi Anak Negeri. Karena sebelum ini, kalau yayasan itu sudah kita buat tahun 2015, yayasan Kopi Anak Negeri juga sama. Tapi berarti sebenarnya antara, tadi kan kita udah ngobrol sebelumnya ya, off the record gitu, penggagasnya Koperasi Produsen Kopi Anak Negeri ini ada 3 Mas ya? Ya. Ada Mas Walid, ada Mas Agung, Ya. sama Mas Ikhwan. Ya. Itu masing-masing berarti sebelumnya emang udah bergelut dulu di dunia perkopian gitu ya? Bisa diceritain nggak masing-masing itu backgroundnya apa gitu? Sebenarnya kalau yang background kopi itu saya dengan Mas Agung. Jadi Mas Agung itu sebagai Mas Agung punya coffee shop itu sejak tahun 2003. Zaman belum ada coffee shop. Zaman belum ada coffee shop, Mas Agung sudah punya. Mulai hype itu dia udah punya. Ya, gitu. beliau sudah pemikirannya sudah sejak itu. Kalau Mas Ikhwan itu lebih ke punya Iksa Brand dan ada media juga, salah satunya Mas Ikhwan. Dan saya sendiri nggak ke Stera Kopi itu dari tahun 2011. Nah, akhirnya kita tuh sering diskusi gitu. Dari diskusi itu banyak melahirkan indukan lah kayak gitu lah. Nah, salah satunya adalah Yayasan Kopi, terus ada Kopen juga salah satunya itu yang bergerak di bidang ekspornya. Terus ada gula juga itu, Relsa itu. Nah, itu dari kopi itu kadang kita berbicara konyol kan. Dari diskusi konyol-konyol itu yang akhirnya melahirkan ide. Nah, setelah itu adalah bagaimana kita menindaklanjutinya supaya ini menjadi realita fakta, menjadi kehidupan kita, bahasanya begitu. Nah, di sini yang lebih banyaknya adalah kita sering diskusi. Oke, kalau secara itunya Mas, anggota koperasinya itu sebenarnya mayoritas siapa Mas? Mayoritas anggota koperasi produsen kopi anak negeri. Kalau keanggotaan semuanya sebenarnya kita larinya ke kelompok tani. Oh, kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kan yang membina kan sudah cukup banyak, dari dinas, dari pemerintah, dari swasta JSK, juga dari kadang swasta, ada. gitu ya. Nah, kita masuknya di situ melalui adalah pendampingan. Nah, pendampingan itu mulai pendampingan pola tanam, perawatan,
pasca panen. Terus pasca panen itu yang dibutuhkan alatnya apa aja, terus bagaimana menyimpan. Setelah bagaimana menyimpan adalah bagaimana menjual, menjaga kualitasnya. Nah, itu kita yang semuanya yang mengontrol kita. Prosesnya. Dari hasil itu, harapannya kita lah, semuanya akan masuk ke koperasi. Dan koperasi yang akan menaunginya. Lebih simpelnya sih begitu, kurang lebihnya. Kalau bentuk kerjasamanya Mas itu kan berarti dalam koperasi itu kan ada petani kopi, Ya. terus ada pengusaha coffee shop. Selain itu ada apa lagi tuh yang istilahnya menunjang kerjasama yang terjadi dalam koperasinya itu sendiri? Jadi lebih ke di kopi itu kan ada beberapa leveling. Jadi mulai dari kerjasama ada di tingkatan pertaniannya itu melalui pembibitan. Pembibitan. Misalnya gitu ya. Oke. Terus setelah itu pasca panen itu melalui alat. Itu juga berdiri sendiri juga. Itu yang dibawa koperasi juga. Terus ada pelatihan barista. Oh, sampai ke pelatihan barista. Iya, sampai pelatihan barista. Sampai ke pelatihan adalah bagaimana usaha kopi. Nah, ada beberapa leveling nih sampai tingkatan itu sampai ke sertifikasi food and beverage, barista, sampai hospitality. Jadi tahapannya kita di situ. Jadi kalau induannya tetap koperasi, tapi di bawahnya itu nanti akan banyak gitu loh, anak-anaknya kayak gitu kan. Nah, ruang lingkup itu yang coba nanti akan kita yang sudah kita mulai sebenarnya sudah 5 tahun. Nah, supaya nanti koperasi itu bisa berjalan gitu, tanpa harus kita mencari lagi bentukan apa kegiatannya. Gitu. Oke, berarti itu kan ada beberapa bagian di dalam koperasi kan. Ya. Ada hal-hal yang dari tadi F&B-nya bagaimana, terus sampai ke pelatihan-pelatihan baristanya. Terus kemudian bagaimana dari koperasi produsen kopi anak negeri ini menyaring anggota-anggotanya? Nah, kalau anggota itu sebenarnya sudah yang dari kita lakukan pendampingan itu, lah yang sebut kita dampingan itu adalah dampingan kita itu yang kita jadikan anggota. Semuanya berarti udah otomatis. Sudah langsung otomatis, ya karena tanpa kita membuat koperasi pun sebenarnya ini sudah cukup berjalan dengan keanggotaan ini. Karena apa? Melalui konsultasi, ketika ada problem apapun juga larinya ke kita, ketika pengen menjual kopi ya larinya ke kita, pengen butuh bantuan itu juga larinya ke kita, terus pengen bikin kegiatan juga kita yang bantu dengan misalnya kegiatan-kegiatan di kelompok tani itu misalnya kita kaitkan dengan menggunakan dana BUMDes ini misalkan. Lah BUMDes ini kita minta support misalnya ke kecamatan misalnya begitu. Nah, karena nanti di kecamatan juga akan senang ketika kearifan lokalnya diangkat. Nah, itu kadang butuh pihak lain untuk yang mampu paham untuk nyetingnya. Iya, salah satunya itu kita juga berdiri di situ. Terus setelah itu adalah bagaimana kita bermitra supaya bisa saling support. Dalam bahwa setelah petani itu punya barang, punya kopi bagus, kita pun juga diuntungkan dengan petani itu sendiri, petani pun diuntungkan oleh kita. Jadi mutualismenya di situ. Itu kan berarti bisa dikatakan alurnya kan dari hulu ke hilir itu udah ada pihak-pihak yang terlibat tuh. Iya. Kalau misalkan Mas bisa kita tambahkan gitu menurut jenengan ya sebagai orang yang udah berkecimpung lama di dunia kopi itu, dalam alur bisnisnya koperasi produsen kopi anak negeri ini kalau bisa ditambahkan biar lebih mendukung, biar lebih bagus gitu, kira-kira siapa yang bisa masuk lagi gitu? Yang di kondisi sekarang tuh dia belum ada. Dari satu kelompok tani itu kurang lebih kan keanggotanya sekitar 20 orang itu. Dan dalam satu kabupaten kurang lebih 10 kelompok tani. Oke, terus berarti dalam satu kabupaten sendiri udah jelas sekian. Iya. Nah, salah satunya koperasi ini akan mewadahi social entrepreneur yang melalui kopi. Kalau boleh tahu, kalau dijumlah sampai sekarang anggota dari koperasi produsen anak negeri ini ada berapa sih, Mas? Sekitar kurang lebih 175 sampai 200. 175 sampai 200. Mayoritasnya petani kopi itu ya. Semua harus petani kopi. Oh, memang harus. Nah, karena kalau koperasi kopi anak negeri yang Jawa Tengah ini kan kebetulan yang Jawa Tengah itu memang petani. Nah, ada satu lagi kita punya koperasi kopi pemasaran Kota Semarang. Lah, yang ini yang nanti akan menangani retailnya untuk cafe shopnya. Lah, nanti kita bedakan nanti. Itu udah berdiri juga koperasi. Nah, salah satunya melaluinya ini, melalui KNK itu nanti yang kita pecah-pecah.
Retailnya kan sudah jalan ini kan cukup lama. Nah, salah satunya kenapa harus kita lembagakan supaya terkoordinir. Oh, berarti sebenarnya prosesnya udah cukup stabil dari lama gitu kan? Iya. Kita mungkin peresmiannya sebagai lembaga baru saja. akhir ini gitu. Iya, biar kita nggak malu dengan dinas juga, dalam arti apa ya, kita udah punya kegiatan dulu baru membuat bahasanya seperti itu. Berarti dalam tanda kutip bisa dipastikan bahwa anggota yang ikut di sini akan ada pendampingan, terus kemudian dapat biji-biji kopi yang terbaik, yang pilihan ini ketika sudah ada arahnya mau dijual kemana, packagingnya mau seperti apa, memang benar-benar sudah apa ya, dibuatkan alur seperti itu ya. Terserap gitu Mas ya. Iya. Setelah itu penyerapannya nanti akan melalui koperasinya itu. Oke. Kalau tadi kan Mas Walid bilang anggotanya itu harus petani kopi. Petani kopi. Iya. Dimana tadi yang menyerap itu kan selaku coffee shopnya itu kan berarti ada Lost in Coffee yang tempat kita sekarang ngobrol ini kan Lost in Coffee ini punya salah satu penggagas juga yaitu Mas Agung. Ya. Nah kalau Mas Walid itu juga punya coffee shop sendiri berarti? Ada, namanya Tera Kopi. Oh, Tera Kopi. Ya. Tera Kopi ini nanti dengan Lost in ini yang akan mewakili untuk sebagai market untuk kopi yang kita ambil dari koperasi itu, gitu. Nah, supaya koperasi itu berdiri sendiri, kita pun bahasanya Tera Kopi atau KNK pun bahasanya membeli kopinya juga akan di lewat koperasi. Situ. Nah, Gitu. itu tadi yang saya bilang dari proses sampai apa pendampingan di ini marketnya pun disediakan. Iya. Marketnya pun. Tapi berarti coffee shopnya itu sejauh ini selain Tera Kopi sama Lost in itu apakah ada lagi atau gimana? Kalau cafe shop di luar kita sebenarnya adalah sebagai customer sebenarnya. End customer-nya. Iya, end customer. Karena kenapa? Bahwasanya bahasa kasarnya kita di sini adalah distribusi gitu. Distributornya. Bahasanya karena kenapa? Kenapa harus butuh distributor? Koperasi nggak akan mungkin langsung memasarkan sendiri. Ya. Ya harus ada pihak kedua yang untuk memasarkan. Nah, memasarkan di sini kan sudah marketable-nya kan adalah cafe shop. Nah, orang dengan ngopi akhirnya akan melihat di situ jual biji-biji kopi. Nah, orang dengan sendirinya kan akan membeli. Rata-rata di sini ada roastery, ada cafe shop yang kalau roastery itu biasanya biji mentah, kalau cafe shop biasanya yang sudah bentuk matang. Nah, ada dua pilihan itulah supaya apa? Biji kopi juga terserap, yang mentah, yang matang pun juga terserap. Nah, kita pilah. Perbedaannya di situ. Nah, kalau yang untuk end user biasanya melalui permintaan, misalnya mau dibubuk dulu atau tidak, misalnya begitu. Oh, gitu. Gitu. Ya, kalau kita bicara end usernya tadi yang Mas Walid bilang itu kan end usernya produk dari koperasi produsen kopi anak negeri ini kan kebanyakan berarti coffee shop itu yang mereka beli produk biji kopi matangnya itu ya. Nah, berarti jika bisa dikondisikan gini, semakin banyak coffee shop yang mungkin tumbuh atau mungkin semakin maju itu kan berarti akan semakin berdampak pula pada permintaan biji kopi dari koperasi itu sendiri. Nah, dari Mas Walid nih sebagai salah satu istilahnya penggerak koperasinya, ada upaya aktif yang dilakukan nggak? Gimana caranya biar misalnya kayak apa yang dilakuin biar coffee shop yang ada di Semarang khususnya atau Jawa Tengah pada umumnya gitu lebih mengenal kita dan maju lagi, lebih kenceng lagi itu. Ya, kita akan menjadi besar pun dari bagaimana kita menghargai dari apa yang kita tanam, itu yang paling sederhana. Petani pun bagaimana akan merawat tanaman itu supaya tanaman itu juga memberikan feedback juga rezeki kita dan apa yang bakal kita berikan juga ke tanaman. Ada campaign yang dibawa sebetulnya. Ada yang kita bawa. Terus misalnya kalau di Temanggung misalnya dengan kita menanam kopi atau di Wonosobo salah satunya akan mengurangi erosi tanah. Jadi di setiap wilayah itu ada isunya masing-masing, itu yang coba kita ciptakan. Di tingkatan perhutani misalnya, kita juga adalah bagaimana membuat produktivitas tanaman itu bertumbuh dan mampu menghasilkan itu bagaimana dengan misalnya terlalu banyak pohon naungan misalnya begitu. Jadi karena setiap wilayah juga itu pasti isunya berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda, penanganannya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, itu yang coba saya membuat pendekatannya lebih ke arah situ. Sebenarnya penerawangan, penglihatan bisnis coffee shop ini seperti apa dan apakah masih cukup menjanjikan ketika kita berbicara 5-10 tahun ke depan? Betul. Nah, kalau di sini ada dua. Jadi berbicara tentang kopi, berbicara tentang tren. Kan?
Kalau kopi itu mau sampai kapanpun tetap akan menjadi kebutuhan konsumsi. Tapi kalau tren itu durasinya itu biasanya per 3 tahun akan berubah. Lah, kopi itu kan tinggal ngikut trennya, minumannya apa, trennya apa, dia kan cuma hanya akan mengikuti. Berarti ini sebenarnya cukup menjawab juga. Saya sebenarnya tadi punya apa ya, kayak pertanyaan Pak. Kenapa maksudnya walaupun trennya lagi bagus gitu ya, coffee shop itu lagi rame, tapi maksudnya nggak semuanya juga sukses. Ada aja yang Ada belum aja tikar. yang belum tikar, atau mungkin dia udah tahu formulanya nih, kayaknya dia lihat punya temannya dengan coffee shop bisa meledak nih bagus, dia tiru dengan formula yang sama tapi hasilnya bisa beda gitu. Itu tadi yang diomongnya lah Mas. Bahwa pencipta itu kan cukup satu, tapi kan pengikut kan akan banyak. Semua rumusan kan selalu Dan akan maksudnya ternyata nggak semudah itu diduplikasi. Iya, sangat susah. Karena kenapa? Di kopi itu parameternya orang selalu akan berubah-ubah. Karena orang kopi itu sangat mudah terpengaruh. Ini yang jarang orang bicarakan. Seakan-akan orang bisnis cafe shop itu menjadikan, padahal tidak, menurut saya. Karena untuk memasukkan apa yang di cafe shop itu cukup membutuhkan ekstra dari finansial, waktu, pikiran, tenaga. Dalam satu daerah itu harus ada value dulu ya lah. Yang lain itu kan pasti akan ikut jadi laku. Dalam dunia wisata misalnya, contoh Sidomukti, itu kan menjual yang namanya adalah view. Nah, apapun yang dijual di sana kan akan jadi ikut laku. Tapi yang kalau kita yang jual Nyuwun Sewu misalnya, itu cuma kita kan ngomong produk. Lah, orang alasan terbesarnya untuk datang itu apa? Ya, itu kalau itu udah ngomongin bisnis Mas, ya kan itu trik berbisnis. Kalau itu udah, wah, sebenarnya sama. Karena yang pada akhirnya ketika kita ngomong yang namanya jual beli, sebenarnya kita yang harus kita bicarakan adalah bisnis. Sebenarnya, lah orang antara pengen mendapatkan duit dengan bisnis. Lah, kebanyakan orang cafe shop itu kan mental seniman. Iya betul. Setuju kalau itu aku. Menurut saya ya, tapi itu fakta yang bisa saya lihat, bukan adalah parameter. Ketika aku mampu membuat ini adalah aku akan mampu benar-benar paham nggak sih secara manajemennya, secara sistemnya, dan aku mampu ngontrol nggak sih. Nah, kejebaknya kebanyakan di situ. Makanya lebih suka karena trennya adalah nek aku punya cafe shop itu punya prestis. Keren. Iya. Betul. Kalau Mas Khalid kan tadi bilang punya Tera Kopi ya. Kalau Tera Kopi itu menurut Mas Khalid apa? Maksudnya keunikannya dibandingkan sama kopi shop yang lain yang marak gitu, yang mungkin kan kopi shop kan banyak. Gimana caranya biar menonjol kan kita harus punya keunikan gitu. Kalau dari si Tera itu, Mas Khalid sebagai ownernya apa? Yang ditonjolkan apa? Tera Kopi itu sebenarnya ya muncul nama itu kan sebenarnya singkatan dari nama desaku, kecamatan, terus kabupaten. Apa tuh? Bisa jadi Tera tuh berarti? Tadinya kan Bonjor Terako sebenarnya. Bonjor itu nama desa saya. Bonjor itu nama desa saya. Ada Perancis ya? Keren banget guys. Tera itu Tretep. Tretep itu apa? Kecamatan. Oh benar. Di mana? Temanggung. Kopi sebenarnya itu makanya jadi Tera Kopi lah. E-nya itu tapi kita kasih E. E-nya itu lebih ke adalah epistemologi, itu adalah keilmuannya sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita balik ke koperasinya nih Mas. Oke, siap. Produsen kopi anak negeri. Itu kan berarti sebenarnya udah jalan cukup lama, cuman secara lembaga berarti kita 2 tahunan. Proyeksi ke depannya bakal kayak gimana? Proyeksinya itu udah ada mungkin program-program yang sedang disiapkan gitu. Sebenarnya kalau program itu sebenarnya yang kita sudah jalankan banyak. Bahwa koperasi itu sebenarnya tinggal cuma mengakuisisi kegiatannya aja sih sebenarnya. Ini semuanya sudah jalan. Nah, salah satunya penopangnya itu adalah dari kegiatan itu apa yang bisa kita jual. Makanya kita menciptakan adalah bengkel mesin pertanian untuk ke hulunya. Terus untuk ke tingkatan cafe shop, makanya Mas Agung yang menangani adalah permesinannya, ada teknisi mesinnya, mesin espressonya kayak gitu. Terus bahan bakunya juga ya kita sendiri yang menyediakan, sampai ke tingkatan konsultasinya. Makanya bahasanya ketika orang cuma pengen bikin cafe shop aja, misalnya yang saya tanyakan adalah berapa budgetnya. Oke, sudah poin. Supaya langsung kita bisa memetakan. Jangan sampai kita udah ngobrol panjang lebar, ternyata tidak ada budgetnya. Itu kan sangat membahayakan buat kita gitu kan. Ngobrol mana. Setuju bro. Tidak ada. Budget saya 500.000. Ya.
oh yang budgetnya besar, oh harusnya begini. Akhirnya kita ada parameter ukurannya ada. Yang misal pengen bikin cafe shop yang dia memang nggak punya duit tapi dia punya niatan, ya udah kita bantu. Carikan jalan. Itu kita carikan jalan, misalnya gitu. Jadi kita juga nggak akan melepas bahwasanya apa yang dibuat unsur bisnis apa, yang dibuat unsur kita membantu juga apa kita lakukan. Kalau permasalahan yang paling sering apa, Mas? Permasalahan yang paling sering itu adalah dikonsultasikan itu lebih ke bagaimana membuat identitas sebenarnya. Lebih kembali lagi ke identitas berarti ya. Teman-teman mungkin yang nanti nonton video ini gitu tertarik pengen nyobain kopinya di Tera Kopi atau pengen mengajak di Lost In bisa, atau mungkin mau ngejak kerja sama-sama Mas Walid gitu melalui koperasi produsen kopi anak negeri, itu bisa reach out-nya kemana? Bisa ke Tera Kopi, bisa ke Lost In. Atau mungkin sosial media. Sosial media ke mungkin ada kantor offline-nya di mana? Ada kalau Lost In di Jalan Dewi Sartika Raya nomor 9 Sampangan. Kalau Tera Kopi itu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 di SPBU Masjid Agung. Kalau untuk IG-nya Lost In itu Lost In Cafe. Kalau Tera Kopi juga Tera Kopi IG-nya. Iya guys, jadi kalau mau ikut bergabung, karena kita tadi udah bedah, meskipun nggak bedah yang banyak banget, tapi semoga itu cukup menginformasi, cukup mengedukasi. Kalau misalnya mau gabung bisa langsung cek di sosial medianya masing-masing aja, ya kan? Kalau biar gampang, biar cek sosial media, terus nanti janjian atau bagaimana, terserah. Oke, terima kasih Mas Walid atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga teman-teman Sobat Koperasi dan UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama konten-konten Dinas Koperasi, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channelnya. Terima kasih. Saya Gelis Saputra pamit. Saya Maggie. Sampai jumpa di konten-kontennya Dinas Koperasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.